Ini adalah salah satu indikator yang mirip dengan indikator yang pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu indikator stokastik. Indikator ini mirip dengan indikator stokastik tetapi bisa berfungsi lebih maksimal lagi karena bisa digunakan dalam setiap kita melakukan analisis, baik di trend sideways, bullish maupun bearish, dan ini bisa memaksimalkan untung kamu di dalam trading. Penasaran dengan isi videonya? Tonton video ini sampai selesai. Hai kawan Visto semuanya, kembali lagi di EduFast episode yang 10. Dan bagi kamu yang belum nonton episode sebelumnya tentang stokastik, kamu bisa nonton dengan klik link yang ada di sini ya. Oke, baik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang indikator RSI. Nah, ini yang tadi saya katakan ya, bahwa indikator ini mirip dengan stokastik karena memiliki beberapa kesamaan dan mungkin cara membacanya juga bisa dikatakan sama. Tetapi memang rasio daripada indikator ini sedikit berbeda nih dengan stokastik. Langsung aja yuk kita masuk ke materinya. Ini adalah salah satu indikator osilator di mana indikator ini bisa menunjukkan pergerakan harga saham baik tren naik, turun, atau sideways, dan juga kita bisa tahu nih kondisi overbought atau oversold dari sebuah saham. Jadi indikator ini diperkenalkan pada tahun 1978 oleh seseorang yang bernama Wallace Wilder dan beliau merupakan seorang insinyur mesin. Dan setelah kita mengetahui definisi dari Relative Strength Index atau RSI, kita harus tahu juga nih fungsi dari RSI ini. Di mana yang pertama, fungsi dari RSI adalah mengetahui tren dari harga saham atau kekuatan tren dari saham. Lalu yang kedua, kita bisa tahu area overbought, oversold dari sebuah saham. Lalu yang terakhir, indikator ini berfungsi tentunya untuk konfirmator terakhir ketika kita membuat trading plan. Oke, baik. Selanjutnya dalam suatu indikator pasti ada yang namanya kelebihan dan kelemahan. Tidak mungkin satu indikator ini bisa membuat seorang trader atau investor cuan berkali-kali lipat. Yang namanya trading adalah probability game. Jadi perlu diingat ada kelebihan dan kelemahan dari indikator ini sendiri. Jadi untuk kelebihannya adalah indikator ini cenderung mudah untuk kita baca dan untuk kita praktikan. Karena kita tinggal melihat nih rasio tertentu dan melihat pergerakan indikator RSI ini bergerak ke arah mana. Dan untuk kelemahannya, indikator ini rentan terhadap false signal atau signal palsu. Karena bisa aja ketika kita melihat indikasi terjadinya buy pada indikator ini, ternyata ada distraksi dari news atau mungkin fundamental perusahaan yang berubah tiba-tiba atau kondisi tertentu sehingga indikator ini bisa berbalik arah dan menyebabkan trader atau investor mengalami kerugian. Nah, di dalam kita mempelajari suatu indikator, utamanya indikator RSI ini, jadi indikator ini memiliki beberapa komponen dan struktur, yang dimana ini berfungsi untuk kita nanti membaca pada saat kita trading. Jadi, ini adalah visual daripada RSI. Anda bisa melihat di sini ada 3 area, di mana kita bisa membaca di area di atas 70, itu merupakan area overbought. Dan di area tengah atau garis center line itu merupakan area netral, yaitu di rasio 50. Sedangkan untuk area di bawah 30, yang di paling bawah ini merupakan area dari oversold. Jadi dengan mengidentifikasi wilayah-wilayah dari RSI ini, kita bisa membuat strategi untuk nanti entry dan exit di market. Dan tentunya indikator ini berfungsi pada seluruh jenis saham, baik first liner, second liner, maupun third liner. Nah, setelah selanjutnya kita mengenal komponen dan wilayah dari RSI ini penting untuk Anda ketahui, di mana ini adalah rasio yang nanti bisa Anda baca ketika nanti Anda melakukan trading. Jadi ketika Anda ingin mengetahui sebuah tren itu sedang bullish atau bearish, Anda bisa lihat, biasanya ketika RSI bergerak di atas 50 atau center line, tendensi sebuah harga saham akan bergerak di dalam bullish. Dan sebaliknya, ketika harga itu turun di bawah center line atau garis 50, maka itu adalah indikasi saham sedang bergerak di dalam bearish.
Nah, yang terakhir, ketika sebuah RSI ini bergerak dengan tendensi di area centerline atau 50, maka ini bisa menjadi indikasi bahwa saham sedang bergerak sideways dan lebih baik kita menghindari melakukan trading. Karena bisa aja nih, harga fluktuatif dan kita nggak tahu pergerakan harganya akan kemana sehingga membuat kita bisa menderita kerugian. Selanjutnya, kita bisa lihat ke dalam gambar berikut bagaimana sebuah visual dari RSI ini menentukan sebuah tren. Yang penting untuk kita nanti analisis tren sebelum membuat trading plan. Yang pertama, kita masuk ke gambar daripada uptrend RSI dan Anda melihat di situ RSI bergerak di atas garis 50 secara majority dan ini mengindikasikan bahwa memang saham ini ada tendensi untuk terus naik. Selanjutnya, kita lihat ke RSI yang sedang bergerak downtrend. Jadi, Anda bisa melihat di sini ada saham daripada perusahaan gas negara di mana saham ini sedang bergerak di dalam downtrend. Dan di bawahnya itu adalah indikator RSI yang memang cenderung bergerak secara mayoritas di bawah garis centerline 50. Sehingga ini mengindikasikan bahwa harga saham akan cenderung bergerak melanjutkan bearish-nya. Selanjutnya, ini adalah contoh dari RSI yang sedang sideways. Di mana Anda melihat ini adalah saham Mika yang tidak bergerak kemana-mana. Tidak ada pertanda bahwa sahamnya akan bergerak uptrend atau downtrend. Sebaliknya, Anda lihat di bagian RSI, di sini RSI bergerak di antara garis centerline atau garis tengah. Dan ini mengindikasikan bahwa harga saham akan cenderung melanjutkan pergerakan sideways-nya atau bergerak stagnan. Dan di sini Anda bisa menghindari ya saham dengan tren yang bergerak stagnan seperti ini karena akan membingungkan ketika membuat trading plan. Eits, tunggu dulu. Sebelum lanjut ke materinya, ada info menarik nih buat kawan Visto semuanya. Setiap kamu bertransaksi di investasiku, kamu bisa mendapatkan MPC Point. Nah, MPC Point dapat kamu gunakan untuk bertransaksi di seluruh merchant Citicorp. Selain itu, MPC Point bisa kamu gunakan untuk berinvestasi reksadana di investasiku. Segera tingkatkan transaksimu di investasiku untuk mendapatkan MPC Point sebanyak-banyaknya. Oke, yuk kita langsung lanjutkan ke materinya. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana cara membaca tren dari RSI, dan saatnya kita mengaplikasikannya ke dalam trading. Nah, bagaimana sih cara kita menggunakannya? Jadi yang pertama, untuk Anda melakukan buy, Anda bisa buy ketika RSI ini bergerak dari area oversold di bawah 30 dan naik ke area netral atau area 50. Di sini Anda bisa lakukan entry. Atau Anda juga bisa melakukan buy ketika RSI ini bergerak menembus ke atas area centerline atau area 50. Di sini indikasinya harga akan terus menguat karena RSI-nya juga ikut menguat ke area overbought. Untuk signal dari sell, Anda bisa gunakan ketika RSI ini turun dari area overbought atau area di atas 70 ke bawah area 70, yaitu ke area netral 50. Dan Anda juga bisa melakukan sell ketika RSI ini bergerak turun menembus area centerline 50. Nah, di sini trader bisa melakukan buy on weakness atau sell on strength, atau juga Anda bisa buy on breakout, disesuaikan dengan candlestick yang sedang terjadi. Karena tentunya indikator ini sekali lagi konfirmasi akhir dari sebuah trading plan ketika Anda mau mengeksekusi. Jadi jangan Anda gunakan indikator ini semudah harga crossing ke atas atau ke bawah Anda buy atau sell. Itu tidak bijak karena Anda bisa mendapatkan kerugian ketika market memang bergerak sedang anomali. Nah, ini adalah segmen terakhir di mana Anda bisa mengaplikasikannya melalui signal yang diberikan oleh RSI. Berikut ini adalah study case yang pertama. Kita lihat gambar berikut. Ini adalah contoh dari study case RSI di mana pergerakan RSI ini menembus ke atas garis oversold. Jadi dari garis di bawah 30 ini nembus ke atas area netral. Anda lihat di sini ada saham Telkom, di mana saham Telkom ini Anda bisa identifikasi memang sedang membentuk koreksi yang signifikan dan membentuk sebuah bottom atau swing low.
Dan ketika ada indikasi RSI ini bergerak naik ke atas area 30, maka di sini Anda bisa spekulatif buy dan terbukti harga terus naik untuk mengejar area take profit-nya. Nah, ini adalah contoh dari RSI di mana ini adalah signal sell. Ini adalah saham Charon Pokpan yang sedang bergerak downtrend dan sebelumnya terlihat harga bergerak di dalam uptrend terlebih dahulu. Nah, ketika harga membentuk suatu konsolidasi di saham Charon Pokpan ini dan terindikasi RSI ini crossing ke bawah area 70, memasuki bahkan ke area 50, Anda bisa langsung melakukan sell on range. Dan terbukti harga turun secara signifikan ketika RSI ini turun ke bawah garis 70. Anda bisa melihat ke saham Astra International ini, di mana pada tanggal 15 Oktober RSI bergerak menembus ke atas 50. Dan ini bisa menjadi signal bagi investor atau trader untuk buy, dan harga terlihat bergerak menguat signifikan sampai mengena area take profit-nya. Dan kita bisa lihat lagi di tanggal 26 Januari terlihat RSI ini break dari area center line atau garis 50, yang dimana ini adalah indikasi kita harus melakukan sell dan terbukti harga turun signifikan dan tidak kembali lagi ke area resisten yang paling tingginya. Nah, gimana kawan Visto? Sekarang kamu udah ngerti kan tentang indikator RSI ini dan bagaimana cara menggunakannya? Tapi materi tadi hanyalah sedikit atau kulit aja nih dari seluruh materi tentang RSI. Jadi bagi kamu yang masih penasaran dan ingin bertanya lebih lanjut, kamu bisa klik link yang ada di deskripsi atau dengan scan QR berikut. Dan jangan lupa, kamu bisa registrasi aplikasi investasiku dengan klik link yang ada di deskripsi atau dengan scan QR berikut. Pastikan kamu telah subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, bagikan ke yang lain supaya kamu tidak ketinggalan konten terupdate dan menarik seputar saham. Akhir kata, saya Chris dari tim riset investasiku pamit undur diri. Sampai jumpa di EduFest selanjutnya. Investasiku for better tomorrow.